Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Perez, NIM 19043053. Ingin mempresentasikan tugas 14 Sistem Informasi Akuntansi. Pertanyaan diskusi 11.1, yaitu pengauditan sebuah SIA secara efektif mensyaratkan seorang auditor memiliki beberapa pengetahuan tentang komputer dan aplikasi-aplikasi akuntansinya. Meski demikian, persyaratan tersebut tidak memungkinkan setiap auditor untuk menjadi seorang pakar komputer. Diskusikan tingkat mana yang seharusnya dimiliki auditor terkait keahlian komputer untuk menjadi auditor yang efektif. Jawabnya yaitu, karena sebagian besar organisasi menggunakan sistem berbasis komputer secara ekstensif dalam memproses data akuntansi. Keahlian komputer harus tersedia dalam grup audit organisasi. Keahlian tersebut harus mencakup A. Pengetahuan yang luas tentang perangkat keras, komputer, perangkat lunak, serta aplikasi akuntansi. B. Pengalaman dalam perencanaan audit komputer dan dalam menggunakan teknik audit komputer modern. Serta C. Kemampuan untuk membaca dan memahami dokumentasi sistem tersebut. Semua auditor internal mungkin tidak memiliki keahlian di semua bidang ini, tetapi pasti ada tingkatan keahlian komputer minimum yang sesuai untuk semua auditor, termasuk A. Pemahaman tentang perangkat keras komputer, perangkat lunak, serta aplikasi akuntansi. B. Kemampuan untuk menggunakan komputer sebagai alat untuk mencapai tujuan audit tersebut, serta kemampuan untuk memeriksa sistem elemen sistem informasi akuntansi ini. Pertanyaan diskusi 11.2, haruskah para auditor internal menjadi anggota tim pengembangan sistem yang mendesain dan mengimplementasikan SIA? Mengapa? Jawab yaitu, banyak otoritas telah menyarankan dalam beberapa tahun terakhir bahwa auditor internal harus dilibatkan dalam proyek pengembangan sistem untuk memastikan bahwa sistem yang baru dikembangkan dapat diaudit dan memiliki kontrol efektif. Ada bentuk tidak langsung dari keterlibatan auditor yang sesuai. Auditor bisa A. merekomendasikan serangkaian pedoman pengendalian dan kemampuan audit yang harus dipenuhi oleh semua sistem baru. B. Meninjau pekerjaan tim pengembangan sistem secara independen, mengevaluasi kualitas upaya pengembangan sistem dan kepatuhannya terhadap pedoman pengendalian. Selanjutnya itu pertanyaan diskusi 11.6. Jelaskan 4 langkah dalam pendekatan audit berbasis risiko dan diskusikan bagaimana langkah-langkah tersebut di sebuah keamanan oleh perusahaan. Jawabnya yaitu, pendekatan 4 tahap ini yaitu, yang pertama, tentukan ancaman-ancaman kesalahan dan ketidakberaturan yang dihadapi sistem informasi akuntansi. Yang B. Identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk minimalisir setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan yang tidak beraturan. Yang C. Evaluasi prosedur pengendalian, yaitu meninjau dokumentasi sistem dan wawancara dengan personel yang tepat untuk menetapkan apakah prosedur tersebut sudah dibutuhkan atau tidaknya lagi. Yang D. Yaitu evaluasi kelemahan, kesalahan atau ketidakberaturan yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian untuk menetapkan pengaruhnya atas sifat atau leluasan prosedur audit dan saran pada klien. Langkah ini berfokus pada risiko pengendalian dari apakah sistem pengendalian secara keseluruhan menangani hal-hal tersebut atau tidak. Permasalahan 11.1, yaitu Anda adalah direktur pengauditan internal di sebuah perusahaan, di sebuah universitas. Baru-baru ini Anda bertemu dengan Isa Arnita, manajer pengolahan data administratif, dan menjelaskan keinginan untuk menetapkan sebuah hubungan yang lebih efektif antara dua departemen. Isa menginginkan bantuan Anda dengan sebuah sistem utang terkomputerisasi yang saat ini sedang mengalami pengembangan. Ia merekomendasikan bahwa departemen Anda mengasumsikan pertanggungjawaban lini untuk mengaudit faktor pemasok sebelum pembayaran. Ia juga ingin pengauditan internal membuat saran selama pengembangan tersebut, membantu pemasangan dan menyetujui sistem lengkap setelah melakukan pemaksaan akhir. A. Rekomendasikan agar departemen Anda bertanggung jawab untuk pra-audit atas faktor pemasok. Jawab yaitu, audit internal seharusnya tidak bertanggung jawab atas audit awal pencairan. Objektivitas sangat penting untuk fungsi audit.
Dan auditor internal harus independen dari aktivitas yang harus mereka review. Mereka tidak boleh menyiapkan catatan atau terlibat secara langsung oleh independensi mereka. Yang B, permintaan agar Anda membuat saran selama pengembangan sistem, yaitu akan sangat menguntungkan bagi audit internal untuk memberikan saran khusus selama fase desain mengenai kontrol dan jejak audit yang akan dibangun. Yang C, permintaan agar Anda membantu dalam pengembangan sistem dan menyetujui sedang melakukan pemeriksaan akhir. Jawab, yaitu auditor harus tetap independen dari sistem apapun yang akan diaudit kemudian. Oleh karena itu, auditor harus menahan diri untuk tidak memberikan persetujuan keseluruhan terhadap sistem dan tujuan akhir. Yang terakhir yaitu permasalahan 11.2. Sebagai seorang auditor internal baik bagi Quick Manufacturing Company, Anda berpartisipasi dalam audit SIA. Anda telah memeriksa pengendalian. Pertanyaannya itu, apakah Anda melupakan sebuah langkah audit yang penting? Jelaskan. Tuliskan 5 contoh dari prosedur audit tersebut. Jawab, langkah penting audit yang belum dilakukan dalam hal ini adalah pengujian pengendalian. Karena tinjauan sistem hanya memberitahu auditor pengendalian apa yang ditentukan. Pengujian pengendalian memungkinkan auditor untuk menentukan apakah pengendalian yang ditentukan dipatuhi serta beroperasi secara efektif. Contoh prosedur audit yaitu A. Pengamatan operasi komputer, prosedur kontrol data, dan prosedur kontrol file. Yang B. Tinjauan contoh dokumen sumber untuk otorisasi yang tepat. C. Review log kontrol data, log operasi komputer, serta bukti kepatuhan terhadap kebijakan yang ditentukan. Yang D. Menelusuri transaksi yang dipilih melalui sistem dan memeriksa keakuratan pemrosesan transaksi tersebut. Yang terakhir yaitu review dari statistik operasi sistem. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.